Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Yang beranggotakan saya sendiri Mutia Syafiani dari rekan saya Septia Melina. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Septia Melina. Kepada Septia dipersilahkan. Baiklah, saya Septia Melina akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang struktur pembahasan masalah dan kebijakan pembangunan domestik. Pembangunan mengharuskan adanya tingkat GNI yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun, masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan GNI, tetapi juga siapa yang akan menumbuhkannya, sebagian kecil orang atau orang banyak. Jika peningkatan hanya dilakukan oleh segelintir orang kaya, maka peningkatan hasil itu kemungkinan besar hanya menguntungkan mereka. Kemajuan upaya menanggulangi kemiskinan akan bergerak lamban dan ketimpangan akan memburuk. Namun jika pertumbuhan itu dihasilkan orang banyak, maka mereka pula lah yang akan memperoleh manfaat terbesarnya dan buah pertumbuhan ekonomi akan terbagi lebih merata. Orang-orang miskin ini hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan kesehatan yang buruk, sedikit mengenal aksara atau buta sama sekali, hidup di wilayah-wilayah yang lingkungannya buruk, kurang terwakili secara politis, terpinggirkan secara sosial, dan berusaha memperoleh penghasilan yang minim di sebuah pertanian kecil dan marginal, atau sebagai buruh tani harian atau tinggal di perkampungan kumuh perkotaan. Karena penanggulangan kemiskinan yang meluas serta tingkat ketimpangan dan pendapatan yang semakin tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan sesungguhnya bagi banyak orang merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan. Masalah ketimpangan kekuasaan, prestise, status gender, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih, dan berbagai dimensi masalah lainnya yang lebih berkaitan dengan komponen kedua dan ketiga dari makna pembangunan, yaitu harga diri dan kebebasan untuk memilih. Sebagaimana halnya di hampir semua hubungan sosial, kita sebenarnya tidak dapat memisahkan ketimpangan ekonomi dari wujud ketimpangan non-ekonomi. Masing-masing ketimpangan itu saling menguatkan dalam suatu proses sebab akibat yang rumit dan terkait satu sama lain. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Yang pertama yaitu mengukur ketimpangan. Para ekonom biasanya membedakan dua ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analitis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan, dan distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan per faktor produksi. Distribusi ukuran pendapatan atau distribusi pendapatan perorangan adalah ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga. Cara memperoleh pendapatan tidak dipertimbangkan. Faktor yang penting adalah seberapa besar perolehan masing-masing orang atau rumah tangga tanpa mempersoalkan apakah pendapatan itu hanya diperoleh dari gajinya karena bekerja atau juga dihasilkan dari sumber lain seperti bunga, laba, uang sewa, hibah, atau warisan. Kurva Lorenz cara lain yang biasa dilakukan untuk menganalisis statistik pendapatan individu adalah cara membuat kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang sebenarnya mereka peroleh selama katakanlah satu tahun tertentu. Semakin jauh garis kurva Lorenz melengkung dari garis diagonal, semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Kasus ekstrim ketimpangan sempurna, yakni suatu situasi yang menunjukkan hanya satu orang yang menerima semua pendapatan nasional, sedangkan penduduk lainnya tidak menerima apapun. Diperlihatkan melalui kurva Lorenz yang berhimpitan dengan bagian bawah sumbu horizontal dan bagian kanan sumbu vertikal. Selanjutnya, distribusi fungsional ukuran kedua yang biasa digunakan para ekonom untuk mengukur distribusi pendapatan adalah distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan pangsa faktor yang berupaya menjelaskan pangsa pendapatan nasional total yang diterima tiap faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Relevansi teori fungsional sangat berkurang karena tidak memperhitungkan peran dan pengaruh penting dari kekuatan non-pasar, contohnya kekuasaan dalam menentukan harga-harga.
peran perundingan kolektif antara pemberi kerja dan serikat pekerja mengenai tingkat upah perekonomian sektor modern, serta kekuatan para pemonopoli dan pemilik lahan kaya untuk memanipulasi harga atas modal, lahan, dan output demi keuntungan pribadi mereka. Sekian pembacaan materi saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu mengukur kemiskinan. Cakupan kemiskinan absolut yang mengacu pada jumlah orang yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang ini dihitung sebagai jumlah total orang yang hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu di bawah garis kemiskinan internasional. Kemiskinan absolut ada kalanya diukur berdasarkan jumlah atau hitungan per kepala. H dari orang-orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Y. Apabila hitungan per kepala ini dipandang sebagai bagian dari jumlah penduduk N, maka kita dapat membuat indeks per kepala. Garis kemiskinan ditentukan pada tingkat yang tetap atau konstan secara real, sehingga kita dapat memetakan kemajuan yang diperoleh pada tingkat absolut dari waktu ke waktu. Para ekonom berupaya menghitung jumlah kemiskinan total yang mengukur jumlah pendapatan total yang diperlukan untuk dapat mengangkat setiap orang yang berada di bawah garis-garis kemiskinan ke tingkat yang sejajar dengan garis itu. Ukuran jurang kemiskinan lainnya yang penting adalah kekurangan pendapatan rata-rata, yaitu jurang kemiskinan total dibagi dengan perhitungan per kepala orang miskin, sehingga AIS TPG per H. AIS menunjukkan jumlah rata-rata pendapatan seorang miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Materi terakhir yaitu mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Ketimpangan pendapatan ekstrim menimbulkan inefisiensi perekonomian. Hal ini sebagian disebabkan karena pada tingkat pendapatan rata-rata manapun, semakin tinggi ketimpangan, semakin sedikit pula jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman atau bentuk kredit lainnya. Memang, definisi kemiskinan relatif berkenaan dengan ketiadaan jaminan. Ketika orang-orang berpendapatan rendah, baik mereka sangat miskin atau tidak dapat meminjam uang, mereka umumnya tidak berdaya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka dengan baik atau tidak dapat memulai dan memperluas usahanya. Selain itu, dengan ketimpangan yang tinggi, maka tingkat tabungan menyeluruh dalam suatu perekonomian cenderung lebih rendah, karena tingkat tabungan marginal tertinggi biasanya ditemukan di kalangan orang-orang kelas menengah. Sekalipun orang-orang kaya mungkin menabung dalam jumlah yang lebih besar, tabungan itu hampir selamanya merupakan bagian yang lebih kecil dan pendapatan marginal mereka. Alasan kedua untuk memperhatikan ketimpangan yang terjadi pada orang-orang di garis kemiskinan adalah karena disparitas pendapatan yang ekstrim akan merusak stabilitas dan solidaritas sosial. Selain itu, tingginya ketimpangan akan memperluas kekuasaan politik orang-orang kaya, yang berarti juga menguatnya daya tawar ekonomi mereka. Ketimpangan yang tinggi memudahkan terjadinya perburuan atau ransaking. Dalam kaitannya dengan semua alasan itu, untuk bagian analisis, kita akan merumuskan kesejahteraan W, sebagai W sama dengan W dikali Y, I, P, di mana Y adalah pendapatan per kapita dan berhubungan positif dengan fungsi kesejahteraan kita. I adalah ketimpangan yang memiliki hubungan negatif, dan P adalah kemiskinan absolut dan juga memiliki hubungan negatif. Sekian presentasi kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di forum e-learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.